pinjam 2 miliar sambil bikin usaha. Kita nggak berani, kita kurang berani. Nah ini menunjukkan, saya tidak mau berbicara tentang itunya maksud saya, menunjukkan bahwa hukum-hukum Islam itu akan terus relevan. Ajaran-ajaran Islam itu, contoh-contoh sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW itu akan terus relevan, akan terus dibutuhkan meskipun zaman terus waktu berubah, waktu musim berganti, zaman berubah, tetap, masya Allah. Sholat ada berubah atau dari zaman Rasul? Tidak ada. Betul-betul ajaran itu luar biasa. Puasa tetap kan bulan Ramadan. Juga umat Islam teh Ramadan air mah panas. Kebetulan Ramadannya misalkan di bulan Agustus, juga puasanya pindahkan ke bulan Januari misalnya. Bakal di demoan. Kalau ada ulama yang begitu, itulah hebatnya ajaran Islam. Terpelihara, setuju tak? Terpelihara sampai hari ini. Karena orang-orang yang memahami ajaran Islam itu, dia tidak ada kepentingan duniawi, kan? Mohon maaf, berbeda dengan agama lain. Apa yang dia sampaikan sekiranya menguntungkan orang itu selalu berubah. Tapi kalau orang-orang Islam, ulama-ulama Islam itu mencari satu hadis saja, Imam Syafi'i itu atau Imam Muslim ini, Imam Bukhari itu harus berjalan ratusan kilometer. Udah gitu, ini hadis sahih, siapa yang menyampaikannya? An siapa? An siapa? Seandainya ada yang tidak warok aja, dan hadis sudah berubah. Ini luar biasa untuk menjaga keabsahan hukum Islam. Tidak ada, sudah sholat subuh itu misalkan berubah dan tidak waktunya, terus ada protes misalkan, dan tiga masih ngantuk, benar subuhnya jam 6 misalkan, nggak mungkin, tetap. Makanya ajaran senantiasa terpelihara. Oleh karena itu berbanggalah kita dan bersyukur kepada Allah telah mengutus Nabi terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, hadirin Allah, di hadis yang berikutnya ini masih bab tentang sholat sunnah. Kita akan membahas wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus sholati ba'da al-fardhah sholatul lail. Dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat sunnah atau sholat yang derajatnya paling utama setelah sholat fardu adalah sholat sunnah. Sholat yang paling utama derajatnya setelah sholat fardu berarti sholat sunnah adalah sholat malam, qiyamul lail, menghidupkan malam. Itu bisa sholat tahajud atau sholat witir, qiyamul lail. Boleh tak Ustaz di malam itu sholat taubat? Boleh. Yang membedakan kan niat. Gerakannya sama, rakaatnya sama, 2 rakaat salam, 2 rakaat sama. Tetapi menghidupkan malam dengan ibadah sholat itu di antara amalan yang paling utama, sholat yang paling utama setelah sholat fardu. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Ayyub al-Ansari, Abu Ayyub al-Ansari, ini orang namanya wafat di Turki. Ayyub al-Ansari ini sahabat tabi'in Rasulullah SAW. Anna Rasulullah SAW qala al-witru haqqun 'ala kulli muslim man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Rawahu al-arba'ah illa at-Tirmidzi wa sahih Ibnu Hibban wa raja'a an-Nasa'i waqfah. Dari Abu Ayyub al-Ansari. Saya masih ingat waktu ziarah ke makam beliau di Turki ya, di daerah Istanbul, itu dekat ke
kirinya ada masjid itu Masya Allah. Abu Ayyub al-Ansari, sahabat Rasulullah SAW yang ingin wafat itu ketika berperang. Dia perang itu perang wafat. Nah, ikut terakhir usianya sudah 91 tahun. Dia ikut dengan Turki Utsmani dengan pembebasan Turki katanya ya. Itu wafat di Turki. Dulu namanya kan Turki, Istanbul. Itu Abu Ayyub. Jadi saking inginnya wafat di medan perang sampai usia 90 tahun lebih. Ada yang sudah 90 tahun di sini. Boro-boro kayak gini perang. Kalau di bumi ini di kursi malasnya. Hadirin wahadirat rahimahullah. Apa yang dimaksud yang beliau sebut kalau Rasulullah SAW? Barang siapa yang senang melakukan sholat witir 5 rakaat maka lakukan. Jadi witir itu boleh 5 rakaat. Ada dalam hadis lain bagaimana cara melakukannya. Yang 5 rakaat cara melakukannya terus nyambung pas rakaat keempat tasyahud. Kemudian berdiri lagi rakaat kelima tasyahud akhir. Dia ada tasyahud awalnya dan rakaat keempat. Itu cara melakukannya. Ada yang suka 5 rakaat? Dan barang siapa yang suka atau senang melakukan sholat witir 3 rakaat, lakukan kata Rasul. Ini di antara sholat terbaik, witir. Bagaimana cara melakukan 3 rakaat? Ada yang tahu caranya? Ada berapa cara witir yang 3 rakaat? 2 cara. Sahih. Awas jangan mengatakan bidah pada yang lain atau yang berbeda. Ini sahih, Pak. Pertama, boleh 3 sekaligus. Niatnya witir sekaligus 3 tanpa tasyahud. Yang kedua boleh wayuharriku bitaslim 3 rakaat tapi 2 rakaat tasyahud akhir salam berdiri lagi 1 rakaat tasyahud akhir salam. Lalu Ustaz, witir kok 2 itu masih menyambung dengan yang 1 terakhir tadi. Maka para ulama menyebutnya minal witri yang 2 tadi. Yang 1 apa? Witir. Ini ada hadis dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar hadis ini. Dan kata jumhur ulama, kalau witir 3 rakaat dilakukan dengan 2 kali salam tadi, maka itu afdhalul lebih utama. Mengapa? Karena Bapak melakukan 2 tasyahud, otomatis ada 2 sholawat kan? Ada 2 tahiyat, ada 2 sholawat, itu lebih utama. Kata para ulama. Tetapi yang 3 sekaligus juga ada dalilnya. Dua-duanya ada dalilnya. Itu kalau yang 3. Kira-kira kita biasanya 3 atau 5? 1. Makanya barang siapa yang senang melakukannya 1 rakaat maka hendak ia mengerjakannya. Jadi boleh minimal berapa? 1. Ini dalil yang menunjukkan sholat paling minimal itu 1 rakaat. Itu sholat sunnah witir. Jadi minimal rakaat 1 berapa rakaat? 1. Nah yang 1 ini bagaimana caranya? Yang 1 ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Bapak Ibu sedang melakukan sholat malam tahajud 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tiba-tiba sekarang kan subuh jam 4 lebih 18 kan? Lebih 17. Tiba-tiba lebih malam sekarang. Padahal beberapa minggu yang lalu masih jam 4.40 kan, 3.000. Sekarang kan jam 4 lebih tidak bangun Selasa. Jadi bangun jam 4 ke air itu nggak kebagian. Bagi kalau ke airnya bawa meja dulu dan kagak bagian sama. Nah itu setengah 4 bangunnya. Nah itu yang 1 ini ij'alu jadikan oleh kalian kata Rasul akhir sholatakum akhir sholat malammu biwitrin dengan witir. Tutup dengan 1 rakaat. Tapi niatnya apa? Sholat. Ya 1 rakaat biasa. 1 rakaat, langsung tahiyat, langsung tasyahud akhir. Tidak ada masalah. Biasa saja. Hanya 1 rakaat. Nah ini sorry ya. Kemudian Wa'an Ali bin Abi Thalib qala laisa witru bihaqqin kahayatil maktubah
Tirmidzi wa hasanahu wal Hakim wa sahih. Ali bin Abi Thalib berkata, salat witir itu tidaklah wajib bagi kita, tapi wajib bagi Rasulullah. Rasul itu salat malamnya apa? Wajib kan? Itu Rasulullah. Namun hanyalah sunnah yang dilakukan Rasulullah SAW. Sunnah bagi kita umatnya. Kata para ulama, Rasul itu wajib melakukan salat malam. Salat witir ini memang salat sunnah terbaik. Kalau kita tidak mampu melakukan salat malam sebanyak mungkin, maka paling tidak witir saja. Minimal berapa rakaat? Ya waktu mau subuh kan? 5 jam, 20 menit lah. Berarti minimal witir salat 2 rakaat. 2 rakaat boleh lah. Karena dihitungnya pas takbiratnya 2 rakaat nggak bisa, harus 3 gitu. Witir minimal 1. Yang penting pas takbiratul ihram itu masih di waktu sebelum subuh. Tiba-tiba pas takbiratul ihram sudah baca Al-Fatihah, ruku, adzan subuh, insyaallah masih termasuk salat lain, ya, salat malam. Oke. Lanjutkan. Nah, ini tentang hukum witir. Jadi hukum witir apa? Sunnah, tapi sangat dianjurkan. Sampai-sampai ada sahabat itu, satu sahabat yang melakukannya itu pada isya sebelum tidur, yang satu lagi di akhir malam bangun tidur. Dua-duanya laporan kepada Rasul. Ini Abu Bakar Umar. Wahai Abu Bakar, engkau termasuk orang yang hati-hati, waspada. Engkau melakukannya di awal malam, habis isya. Wahai Umar, engkau termasuk orang yang bersungguh-sungguh bisa bangun malam. Ini mohon kalau terluka ya, saya akan lupa. Kalau tidak salah Abu Bakar yang di awal, Abu Bakar yang di awal. Tapi dua sahabat ini. Artinya kata para ulama boleh sekiranya kita bukan termasuk orang bapak ibu, misalkan karena faktor usia, hese, sesah dulu. Kasar itu tadi kasar sehari susah pulang lah. Kalau sudah tidur saya bangun, berarti sholat malamnya di awal malam. Boleh tarawih kata kan demi tidur tarawih ini. Tarawih qiyamul Ramadan sama. Sholat malam itu qiyamul Ramadan. Jadi kalau kata jam 11 ditiru, berarti ambil sepertiga awal. Sepertiga awal malam jam seberapa? Sekarang malam itu ada yang menghitung dari waktu isya. Jam 7 berarti. Jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 10 jam kan? 5, 10 jam setengah kan? Waktu subuh. Taruhlah 10 jam setengah. Dibagi 3, berarti 3 jam seperempat. Ya kan? 3 jam lebih lah, 3 jam 10 menit. Berarti 7, 8, 9, 10 itu sepertiga awal. 10, 15 menit itu sepertiga. Nah, Bapak itu sudah masuk ke sepertiga kedua. Lebih 15 menit ya. Artinya daripada isya sampai jam 10 lebih 10 itu sepertiga awal. Boleh persilakan. Nah, kalau kata beli cantik, SSI sudah. Kalau kata gue itu faktor usia, kurikulum, soalnya bukan bola, aneh itu. Jadi kategorinya usia itu susah tidur. Minggu biasa pulangnya jam 1. Nah, sholat malamnya biasa sampai ajan. Namanya qiyamul lail, menghidupkan malam. Kalau bangun tidur namanya apa? Tahajud. Itu bahasanya beda, tapi intinya sama saja. Itu beda bahasa. Tahajud itu dilakukan setelah tidur. Orang-orang yang mujahadah bersungguh-sungguh bisa bangun. Kalau sebelum tidur namanya qiyamul lail. Tapi kalau di bulan Ramadan namanya apa? Qiyamul Ramadan. Tarawih itu qiyamul Ramadan. Enggak ada hadis tarawih. Yang ada qiyamul Ramadan. Tapi para ulama mengetahui karena Rasul istirahat setelah 4 rakaat 2 kali salam kata Aisyah. 2 rakaat
salam berdiri lagi, 2 rakaat salam istirahat. Mengapa istirahat? Ini ada 1 rakaat aja terus apa orang? Berapa 1 rakaat ini pun saya. Jadi terkenal sebagai istirahat. Tadi itu ya. Terakhir sudah berbunyi ini. Kebetulan di sini zaman apa? Wa an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadan thumma inqadharuhu min al-qabilah falamma yakhruj wa qala inni khashitu an yuktaba 'alaikum al-witr rawahu Ibnu Hibban. Dari Jabir disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat malam pada bulan Ramadan. Nah ini awal-awalnya Pak. Ini asal muasal adanya sholat tarawih. Di malam pertama Rasul melakukannya di masjid. Sahabat melihat, malam kedua sahabat semakin mengikuti, malam ketiga semakin banyak sahabat. Malam keempat Rasul tidak datang lagi. Rasul tidak datang. Mengapa? Karena Rasul khawatir sholat malamnya itu dianggap wajib, lalu akan memberatkan umatnya. Maka di sini katakan, kemudian orang-orang jamaah sholat menunggu kehadiran Rasulullah SAW di malam berikutnya, menunggu. Namun beliau tidak muncul. Rasul tidak datang ke masjid. Lalu Rasulullah berkata, sesungguhnya aku khawatir sholat witir ini diwajibkan atas kalian. Rasul melakukannya di rumah. Kenapa? Nah, ini juga termasuk dalil Pak. Yang 11 rakaat itu witir ada berapa yang mengatakan? Yang Rasul lakukan 11 rakaat adalah witir. Ini kan boleh pendapat kan? Boleh saja pendapat. Ulama yang berpendapat, oh yang Rasul yang Aisyah katakan Rasul tidak pernah kurang dan lebih di Ramadan atau di luar Ramadan 11 rakaat itu menurut sebagian ulama adalah witir. Tetapi tahajud qiyamul lailnya itu tidak terbatas, sehingga pandangan jumhur ulama qiyamul lail atau qiyamul Ramadan tarawih itu di Madinah dulu ya 36 rakaat, di Mekah 23 rakaat, di zaman Khalifah pernah sampai 38. Makanya menunjukkan menurut ulama tidak ada batas. Nah ulama, sehingga apa kata para ulama? Kalau bacaan surahnya panjang, maka rakaatnya 11. Kalau baca surahnya pendek, rakaatnya panjang banyak. Berapa cerdas? Surahnya pendek, rakaatnya pendek. Ada dalam bentuk itu, imamnya mau dikeluarkan gede, kosong masih ada dong di istimewa tarawih punya jam 10 mulai keluar atau jam 10 lah baru jam 8. Seandainya tarawih jam 8 ada keluar. Nah ada SUT engineer pagi saya garis sama ini bapak-bapak iya itu hari aja luka gitu ya karena malam kaki luka alasannya malah datang dengan di Mekah gitu kenapa? Ketika bacaan surahnya panjang pendek dulu Pak itu 23 rakaat. Kemarin pandemi karena harus buru-buru bubar itu 13 rakaat. Sampai hari ini keenakan ya agak 13. Setelah pandemi jadi 12 nih. Dulu udah 23 betul. Nah, setelah pandemi itu udah enak 11. Tapi bukan 13. 13. Kadang juga 15. Jadi 2 rakaat 12 rakaat. Nah yang tiganya witir 2 rakaat dan 1. Dan witirnya 2 rakaat dan 1. Dimakan juga sama. Apa bedanya? Ya bedanya niat saja. Yang 2 rakaat dari minal witri dan bacanya al-a'la. Kemudian yang kedua apa? Al-kafirun. Rakaat ketiga al-ikhlas. Itu Imam Sudais biasanya yang membawa witir. Mengapa? Kunut witir Imam Sudais 15 menit. Minimal 10. Cangkel lo berdiri. Kalau jam sholat kali, Allah gimana lagi sambil menangis. Karena doanya banyak itu, orang mau semua atau 10 kan, paling dia sambil Imam Yusuf itu 12 menit. Nah sekarang ini papasan saja ya, papasan menambah. Intinya, yuk kita upayakan
kita upayakan Pak menjaga qiyamul lail. Ayo Pak, setiap malam dicatat pahala qiyamul lail, setiap hari siang dicatat pahala puasa seharian sunnah. Ayo Pak, ayo menikah dengan janda yang punya anak. Kita ada dalil apa menikah di janda, mengurus janda yang belum punya anak itu setiap hari diberikan pahala seperti itu. Benar bahasanya seperti itu. Nah, jadi kadinya, tapi memang benar ada dalilnya. Itu fadilahnya sama dengan setiap malam qiyamul lail. Tapi ada juga dalil yang lain, Pak. Tapi nggak ada puasanya. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, faka'an nama sholat nisfal lail, maka dia sama dengan sholat setengah malam. Kapan tidak? Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah isya, besok subuh berjamaah, faka'an nama, maka dia sama fadilahnya nih dengan sholat malam kullahu. Kullahu apa? Semalaman. Nah, minimal jaga isya berjamaah, subuh berjamaah. Kalau asar maghrib itu sholat ini, ulah itu. Nah itu untuk motivasi. Jadi sholat isya di subuh ini di antara sholat yang berat. Apa berat? Subuh aja. Mohor di kantor, asar di jalan, maghrib persib, kalau gitu kan. Pas isya ikatan cinta, kalau ibu-ibu itu insya Allah ya. Mudah-mudahan ini masalah manfaatnya, bahasanya biasanya mengamalkan dan Allah memberikan kekuatan pada kita, kemauan dan kemampuan bisa mengamalkannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hal. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.